Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih buat Amin. sobat yang sudah subscribe dan juga menulis komentar ya. Terima kasih, terima Ya, kasih, terima kasih. Bro Ipung, betul. Ya, bagaimana hasil laga FIFA Matchday, bukan FIFA Matchday-nya ya, tapi di periode FIFA Matchday yang di bulan September ini untuk ya, negara-negara Asia Tenggara. Kan Indonesia kemarin lawan Brunei 2 kali dan Indonesia menang betul. telak. Kemudian Indonesia juga berhasil meningkatkan FIFA poinnya dan menanjak ke peringkat 145 kayak katanya seperti itu. Tapi Betul. hitungan saya 144 entar yang mana hasil yang benar nanti dilihat di tanggal 26 Oktober ya ketika FIFA langsung merilis FIFA poinnya. Bro Ipung, gimana nih Ya, dengan selain Indonesia di Asia Tenggara hasil FIFA Matchday-nya? ya. Memang di negara-negara Asia Tenggara itu ada negara-negara yang sudah otomatis Mhm, masuk ke ronde kedua, mhm, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, sehingga mereka memang menjadwalkan jeda waktu internasional dari FIFA itu melakukan friendly match gitu loh. mhm, Nah, berbeda dengan seperti Indonesia, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste yang harus melalui jalur kualifikasi di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia ya, gitu loh. Nah, mhm, seperti yang kita ketahui dari hasil-hasil yang ronde pertama kualifikasi Piala Dunia itu mhm, dari kawasan Asia Tenggara yang bisa melangkah ke ronde berikutnya selain Indonesia itu ada Myanmar mhm, dan satu lagi Singapura itu adalah yang negara Asia Tenggara yang lolos ke ronde kedua. Jadi di mhm, ronde kedua nanti ada tambahan 3 negara lagi nih, mhm. Indonesia, Myanmar, dan Singapura untuk melengkapi Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Ditujuh Nah, ya. sedangkan buat negara, jadi sedangkan untuk negara-negara Asia Tenggara yang tidak melalui proses ronde pertama kualifikasi, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina, itu melakukan friendly match. Mhm, Sebagai contoh, Malaysia mengadakan turnamen ya, turnamen Merdeka Games. Merdeka Games ini memang sebetulnya ini kan jadwal yang secara reguler harusnya mereka bisa lakukan, tapi ini baru dilakukan setelah jeda 10 tahun. Baru mhm, di 2023 ini mereka mengundang beberapa negara sebetulnya. mhm. Ada 5 negara yang diundang untuk ikut Merdeka Games. Minus Indonesia yang tidak diundang gitu loh. Ya yang di tidak diundang yang plus juga diundang karena tuh ada perlu sendiri kan. Mhm, ya, yang diundang itu contohnya ya seperti Vietnam, Thailand, kemudian mhm, Suriah, Palestina gitu loh. Nah, ternyata jadwal yang sebetulnya Piala Merdeka ini dilangsungkan di bulan September, karena ternyata negara-negara yang diundang ini menyatakan tidak siap atau katakanlah menolak untuk undangan tersebut, akhirnya hanya India dan Tajikistan mhm, yang menyatakan siap ikut Merdeka Games. mhm, Nah, di Merdeka Games ini Malaysia memang harus melalui jalur pertandingan pertama dulu melawan India dan mereka menang mhm, 4-2. Sehingga mhm, di final langsung mempertemukan dengan Tajikistan gitu loh. mhm, Dan ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah bahan cerita juga ya ketika mhm, Kim Pan-gon dengan begitu PD-nya karena mhm. dia di pertandingan tersebut membawa 11 pemain naturalisasi Wah, di kesebelasan Malaysia. mhm, Dan kalau saya perhatikan, kalau nggak salah 8 sampai 9 pemain itu adalah yang turun itu adalah pemain-pemain naturalisasi. mhm, Ketika sesi wawancara dengan pers itu pelatih Tajikistan menyatakan bahwa sebetulnya ini skuad yang ada hadir di Merdeka Games kali ini bukan skuad yang ideal karena mhm, rata-rata yang dipanggil adalah pemain-pemain di bawah usia 23 tahun, ada yang 20, 19 tahun gitu ya. mhm. Mereka terpaksa meninggalkan 15 pemain utama yang mungkin tidak dilepas oleh klubnya. Tapi Mhm. oleh Kim Pan-gon ini ditanggapi dengan cara-cara yang agak nyeleneh nih. Kim Gimana Pan-gon, gimana? Kim Pan-gon dengan PD-nya bilang ya kenapa harus menyatakan tidak siap gitu loh. Mhm, mhm. Pada saat kita akan berhadapan di final, nggak usah inilah, No. nggak usah banyak komplain. Katanya. Walaupun Terus? pada akhirnya hasil berubah. Hmm. Tajikistan menang 2-0 Waduh. di laga final dan
Dan itu menjadi bahan olok-olokan dari pelatih Tajikistan gitu loh. Wah. Bahwa jangan menangis Malaysia, don't cry for me Malaysia. itu itu lucu juga ya. Ya. Tapi kebayang Sebetulnya ya, ya di luar. kebayang Gimana? Tajikistan dengan usia yang muda-muda aja udah bisa melibas Malaysia. Padahal Malaysia dengan banyak pemain naturalisasi. Ya itu juga mungkin ya overconfidence yang ada gitu. Hmm. Saya pikir seperti itu ya. Karena boleh dibilang kan jeda waktu 10 tahun penyelenggaraan Piala Merdeka ini kan menimbulkan euforia tersendiri ya buat Hmm. pemain-pemain Malaysia. Apalagi kalau nggak salah ya, Malaysia ini sudah mungkin hampir 30 tahun tidak pernah memenangkan Piala Merdeka ini gitu loh. Oh. Jadi jadi mereka rindu sekali untuk mendapatkan title juara Merdeka Games. Hmm. Sementara Indonesia kan pernah juga nih Hmm. sebelumnya diundang Hmm. gitu ya. Hmm. Indonesia 3 kali juara loh di Piala Merdeka Games ini Mungkin dan gara-gara 3 kali itu, wah runner up. Indonesia jangan diundang deh kali ini, nanti juara lagi. Padahal Indonesia juga lagi bersaing dengan Brunei untuk babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Iya. Betul, Terus, memang karena jadwal yang berbenturan ya. ya. Tapi sebetulnya di luar itu dengan kemenangan 1 kali melawan India 4-2 itu pun juga diwarnai dengan kontroversi ya. Hmm. Ketika kedudukan masih kalau nggak salah berapa ya 2 sama apa ya? Hmm. Itu ada satu apa pemain India yang sudah menceploskan gawang sebetulnya udah apa bola sudah melewati garis terakhir di kotak penalti gitu. Hmm. Seharusnya itu gol. Kalau ada VAR itu mungkin gol, tapi Hmm. dianulir oleh wasit. Nah, Hmm. ini juga kan menimbulkan kontroversi ya bahwa kemenangan Malaysia 4-2 melawan India itu dibantu oleh apa wasit katanya. Pemain ke-12. Mm. Oke lah itu kita kesampingkan ya masalah itu. Tapi Ya. sebetulnya ada lagi negara-negara Asia Tenggara yang justru di momen friendly match ini itu kacau balau, bro. Hmm. Seperti contoh ya Vietnam. Vietnam 3 kali melakukan uji coba Hmm. melawan apa Tiongkok, kemudian melawan Uzbekistan, melawan Korea Selatan. Hmm. Tiga-tiganya kalah. Melawan China kalah 2-0. Uzbekistan kalah 2-0 dan paling parah ketika dia melawan Korea Selatan 6-0. Bahkan media-media Korea Selatan itu sempat ngomong ya, nggak penting nih sebetulnya pertandingan melawan Vietnam gitu loh. Karena levelnya terlalu jauh gitu loh. Levelnya Ya. terlalu jauh. Kasihan pemain-pemain nasional Korea yang Hmm. bermain di klub-klub Eropa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pertandingan Hmm. melawan Vietnam. Itu yang Hmm. disampaikan oleh media-media Korea. Wah, Karena sadis juga ya. Korea sendiri, Korea Selatan sendiri hadir di pertandingan tersebut itu dengan kekuatan penuh. Uh. Ada Lee Kang In, Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Kim Min-jae, yang semuanya tuh Lee Kang In main di PSG. Hwang Hee-chan di main di Wolverhampton. Hmm. Son Heung-min kapten dari Tottenham Hotspur. Kim Min-jae main di Bayern Munchen. Jadi dibilang ini nggak ada penting-pentingnya, nggak ada manfaat Iya apapun yang benar. didapat dari pemain Korea dari pertandingan melawan Vietnam gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Nah, kemudian di pertandingan friendly match lain, ya kemudian Thailand ya. Hmm. Thailand bermain 2 kali, itu friendly match melawan Georgia. Melawan Georgia yang punya peringkat 77 dunia, sementara Thailand ada di peringkat 112, seharusnya Hmm. kan levelnya juga tidak terlalu jauh ya. Hmm. Tapi Thailand dihajar 8-0, bro. Ini Hmm. kan sesuatu yang kemudian menjadi berita-berita yang sangat sadis di Thailand sendiri ya. Hmm. Nah, untungnya di pertandingan kedua ketika melawan Estonia, salah satu negara pecahan Uni Soviet ya, Hmm. yang memang Estonia sendiri juga bukan negara mapan di sepak bola. Hmm. Peringkat FIFA-nya pun cuma 108 melawan Hmm. Thailand yang ada di 112. Jadi kan Ya, ya. ya 11 Mirip 12 lah. ya. Ya. Mereka seri. Mereka Hmm. seri Hmm. gitu loh. Dan ternyata ada satu boleh dibilang mungkin salah satu penyebab ya. Kenapa Hmm. Thailand begitu hancur di pertandingan friendly match? Hmm. Karena pemain-pemain Thailand itu tidak sepenuhnya menampilkan skuad yang terbaik. Tidak Oh. ada Canatip, tidak ada Teraton, tidak Hmm. ada Terasil. Dan ketiga pemain ini adalah pemain-pemain yang tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan mereka sendiri bermain di
klub di liga domestik, di liga Thailand sendiri. Wah. Artinya liga Thailand ini kan sepertinya kalah jauh dengan liga Indonesia Mhm. yang secara regulasi sudah mengikuti agenda-agenda FIFA, Hmm. sehingga mereka bisa melepas pemain pada saat Ya. agenda FIFA berlangsung. Hmm. Seperti contoh, ada pemain nasional timnasnya Thailand Mhm. yang bermain di Bali United. Dia Mhm. bisa main loh di friendly match Ya. Ya. memperkuat Thailand. Mhm. Dia namanya Elias Dolah, Mhm. hasil naturalisasi dari Swedia No. gitu loh. Dia bisa main di Bali United, bisa main juga di timnas Thailand, dan Ya. dia mendapat izin dari Bali United karena Ya. Bali United juga tidak bisa berbuat apa-apa Iya. Iya. gitu loh. Iya. Karena ini adalah friendly match. Iya. Artinya dalam hal ini mungkin saya berkesimpulan bahwa regulator Liga Indonesia itu mungkin lebih baik dalam hal perencanaan dan penjadwalan gitu loh Iya. bro. Untuk yang musim ini kayaknya sih. Yang musim yang lalu kan Betul, yang masih musim aja ini. masih rebut-rebutan. Betul, betul, betul. Oke, jadi kalau gitu Hmm, eh, Vietnam dan Thailand kalah ya. Artinya ya, meraih poinnya sedikit, tapi dari sisi ranking tetap naik ya. dari sisi ranking mereka tidak mengalami penurunan maupun naik ya. Oh, sama Mereka aja. tetap Mhm. statis di tempat yang sama. Karena Mhm. mereka rata-rata kalah dari tim-tim yang ada di level di atasnya ya, Mhm. rankingnya, secara Ya, rankingnya. ya. Mhm. Thailand juga kan karena hanya seri melawan Estonia yang ada di peringkat 108, Mhm. akhirnya itu juga tidak bisa mendongkrak poinnya gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Berbeda dengan Indonesia yang ada kenaikan 147 ke 145, dan yang paling bagus itu Myanmar justru. Hmm. Myanmar ada kenaikan tiga, tiga posisi ya. Ya, Dari tiga posisi. posisi 161, dia sekarang bisa naik ke 158. Mhm. Hasil mereka juga bisa mengalahkan Makau dalam Mhm. pertandingan ronde pertama Mhm. Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia dengan agregat 5-1. Ya. Gitu loh, Bro. Ya, memang jarak poin dari FIFA poin dari negara Hmm, peringkat itu nggak sama sih. Jadi ada yang iya, rapet gitu ya, misalnya selisihnya 1 poin iya, aja, tapi ada 3 peringkat negara itu bisa. Tapi ada juga yang jaraknya lebar-lebar. Seperti misalnya betul. Indonesia nih, kalau sudah 144 atau 145 ini, untuk naik ke Hmm, 142 itu perlu poin yang besar banget, banyak gitu, karena jaraknya jauh-jauh. betul, Ya, betul. iya, iya. Ya, Nah, mungkin makanya Indonesia harus bisa memanfaatkan nanti di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, ya, Vietnam, betul. Filipina, Ya, ya. gitu, Bro. Nah, di babak kedua kualifikasi Piala Dunia nanti sendiri kan Indonesia akan melawan Irak ya di laga Ya, pertamanya tanggal 16 dan tanggal betul, 21 November akan berhadapan dengan Filipina. betul. Dan konon Indonesia sudah mengirimkan ini ya, eh, pelatih apa namanya, eh, Analis ya. analis pertandingan itu Ya, mengirim ke Irak nih. betul. Jadi memang sebagai tanda apa artinya Indonesia kesiapan, salah satunya adalah bagaimana kita memantau kekuatan lawan. Mhm. Itu ketika Irak menghadapi Yordania di pertandingan persahabatan friendly match, itu STY sudah mengirimkan tim-tim analisnya. Hmm. Tim analis di pertandingan tersebut untuk memantau kekuatan dari Irak. Ini sebagai bekal bagaimana STY untuk menerapkan strategi dan taktik di pertandingan ketika menghadapi Irak. Mhm. Ternyata Irak pun demikian. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Mhm. Artinya Irak juga tidak ingin kecolongan ketika melawan Indonesia. Mhm. Mereka pun juga mengirimkan tim analisnya Mhm. ketika pertandingan Indonesia melawan Brunei di Brunei. Mhm. Mereka juga bersiap juga untuk katakanlah memantapkan strategi yang akan dipakai ketika melawan Indonesia. Mhm. Jadi saya tuh agak curiga juga dengan penerapan strategi yang dilakukan oleh STY di Brunei. Hmm. Jangan-jangan apa yang dilakukan STY ketika pertandingan Indonesia melawan Brunei itu dia masih berusaha untuk menyimpan kekuatan Indonesia yang sesungguhnya. Dia untuk mengecoh tim analisnya Irak Hmm. Mhm. dengan ya kan
kita juga boleh dibilang ketika melawan Brunei Darussalam pun di Brunei, kita sama sekali tidak pernah menduga susunan pemain yang diturunkan oleh ST seperti itu. Ya, Karena dalam bayangan saya ketika menganalisis, saya tidak melihat ada faktor untuk mengecoh ya, tim analisnya ya, Irak. ya, ya, Saya ya, hanya menganalisa dengan kekuatan yang ideal. Saya pikir ya, seperti ya. itu. Tapi Hmm, mungkin saja bahwa STY itu punya pandangan lain dan hmm, punya strategi lain untuk mengecoh tim analisnya Irak ketika mhm. pertandingan Indonesia melawan Brunei. Wah. Walaupun hasilnya tetap sama ya bro, 6-0 juga gitu loh. Tapi mungkin minimal apa ya taktik-taktik yang jadi jagoannya atau jadi apa ya kekuatannya Indonesia justru tidak ditampilkan di Brunei itu ya untuk mengecoh Bisa Irak. Ya, jadi. mudah-mudahan Irak terkecoh. Mudah-mudahan. Oke. Nah, ya, kemudian di laga pada babak kedua ini selain Irak melawan Indonesia, Irak juga akan berhadapan dengan Vietnam. Nah, ini bakalan seru juga ya nanti. Dan Betul. sementara Filipina akan menghadapi Vietnam yang pertama, kemudian Filipina akan menghadapi Indonesia di Indonesia ya di Jakarta. Jakarta atau di mana ya? Belum tahu ya. Belum ada Belum kabarnya. tahu. Iya. Nah, Malaysia itu di babak Ah, kedua akan menghadapi Kirgistan dan Cina Taipei. iya. Sementara Thailand akan menghadapi Cina dan menghadapi Singapura. Nah, Betul. ini kayaknya ranking FIFA-nya eh, negara-negara Asia Tenggara ini bakalan campur aduk nih. Iya betul. Memang saya pikir gini ya, apa? Ketika kekuatannya Malaysia akan menghadapi Kirgistan, makanya dia begitu Merdeka Games kemudian juga mengundang Tajikistan. Yang dia Hmm, pikir, yang mereka pikir bahwa pola permainan yang ditampilkan oleh Tajikistan dengan Kirgistan itu mirip-mirip karena mereka berasal dari Asia Tengah ya, hmm, hmm. yang juga pecahan Uni Soviet. Jadi itu adalah langkah strategis juga yang dilakukan oleh Kim Malaysia. Pan-gon gitu Ya. loh. Nah, sebetulnya gini, saya sih menyoroti pada peluang Indonesia ketika melawan Vietnam ya. Kan lagi-lagi selama ini Vietnam menjadi salah satu momok ya yang Hmm, sering kali menggagalkan Indonesia. hmm, Nah, belakangan ini momentum yang sepak bolanya Vietnam itu sedang terpuruk, saya pikir, hmm, dengan berbagai kekalahan-kekalahan yang mereka terima, hmm, kekalahan di SEA Games melawan Indonesia, walaupun ini under 23 ya, tapi ya. tetap Hmm, aja mereka kalah dari Indonesia. Kemudian kekalahan juga di friendly match, kekalahan juga yang beruntun gitu loh. Nah, hmm, ini juga akhirnya juga kan mengundang reaksi dari Pak Hang Seo. hmm, Belakangan Pak Hang Seo juga merasa merasa gerah juga ya hmm. bahwa apa yang pondasi yang dia bangun ternyata kok tidak menyisakan apa-apa ketika dia tinggalkan gitu loh. Makanya akhirnya Pak Hang Seo dengan berat hati kemudian melakukan kritik terhadap sepak bolanya Vietnam bahwa Hmm. kalau Vietnam masih seperti ini tidak akan tidak akan mudah atau sangat sulit bisa mengalahkan Indonesia. Indonesia Waduh. momentum sedang naik. Hmm, Dia menyatakan seperti itu. Momentum Indonesia sedang melangkah ini ya melesat naik. hmm. Sementara Vietnam sedang turun ya dalam hal Ya. ini. Hmm, Dan berkaca pada penampilan-penampilan Indonesia ketika friendly match melawan Curaçao, melawan Argentina, juga melawan yang lain gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa permainan Indonesia lebih menarik dan progresnya lebih terlihat. hmm. Apalagi Indonesia juga ada semacam amunisi-amunisi yang akan disiapkan melalui jalur naturalisasi. Wah, ini Nah, menarik juga nih. kemungkinan kemungkinan di Piala Asia nanti di Qatar bisa saja kita sudah di apa diperkuat oleh Nathan Chuaon, Jay Hmm. Itzes, kemudian Ryan Hoyt, kemudian apa Emil Audero. Oh, Itu kan bisa saja gitu loh. ya bisa jadi. Iya, itu bisa saja. Dan kalau ini terjadi, tentu ini apa naturalisasi grade A yang diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas kita. Bukan Hmm. tidak mungkin bahwa uh,
katakanlah mimpi kita untuk tampil di 2026 Piala Dunia bisa saja kesampaian gitu Iya, loh bro. bisa, bisa. Nah, artinya Indonesia kan akan menghadapi Vietnam 3 kali lagi nih. Satu kali di Hmm, Piala Asia nanti Januari, ya. Kemudian ya 2 kali di babak kedua Piala Dunia, kualifikasi kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret. Jadi ya ini harus menang ya, Indonesia melawan Vietnam. harus menang. Karena selisih poinnya juga banyak, jadi Indonesia bisa meraih poin yang besar juga nih dari Vietnam. Betul, betul. Mumpung agenda FIFA bro. Iya, ya agenda Piala Dunia Nah, kan poinnya besar. nah, Ya, betul. ya. Oke, nah dari sisi Indonesia sendiri kan udah siap nih dengan analisisnya nih, tim analisis sudah mau ketemu Irak. Tapi katanya Indonesia Mm-mm. hanya akan mulai berkumpul timnasnya itu hanya 4 hari menjelang laga melawan Irak. Ini kira-kira cukup nggak waktunya, bro? Nah, yang bisa menentukan cukup atau tidak cukup ya tentu STY sebetulnya ya, Bro. Kalau kita mungkin dari segi orang awam di luar dari organisasi PSSI, organisasi tim, Hmm, mungkin melihatnya bahwa ini waktu yang sangat minim gitu loh. hmm, Nah, tapi apakah STY juga punya pandangan yang sama seperti kita? hmm, Bisa hmm, saja bahwa STY melihat dulu kan di pada saat masa awal periodenya STY dia kan hmm, hmm. selalu membutuhkan yang namanya TC jangka panjang. Ya, Tapi betul. mungkin saja setelah melihat bagaimana progres para pemain ketika dibutuhkan dalam waktu singkat dan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, STY Hmm, juga merasa tidak perlu juga untuk hmm, melakukan TC yang jangka panjang. hmm, hmm. Jadi TC sebetulnya yang biasa dilakukan negara-negara di Amerika Latin maupun di Eropa itu kan memang TC-TC yang jangka pendek gitu loh. Ya, ya. Jadi mereka pada saat berkumpul itu tidak lagi membenahi masalah fisik, masalah Hmm, mentalitas, masalah koordinasi permainan, tapi bagaimana mulai merancang taktik dan strategi. Hanya itu ya, aja sebetulnya, ya. bro. Tapi sepertinya akan ini terkendala dengan jadwal di liga juga sih menurut saya. Karena kalau lihat jadwal liga yang untuk menghadapi Piala Asia nanti itu justru panjang loh itunya waktunya. Ya, Jadi ya, ada sekitar beberapa ya 1-2 minggu kalau nggak tidak salah. Karena mulai liburnya liga itu adalah di minggu terakhir dari bulan Desember. Padahal kan Desember. ininya di Januari. Jadi mungkin waktu itu untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia di babak kedua kita kasih waktunya sedikit aja kayaknya gitu deh. Jangan-jangan, bro, nggak mau rugi juga klubnya. Iya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi FIFA Matchday di periode September ini dan hasil rankingnya yang dirilis oleh FIFA akan tampil tanggal 26 Oktober. Kita lihat apakah Indonesia masih di 145 atau justru naik di 144 atau yang lain, negara-negara yang lain katanya juga banyak yang naik ya, seperti Malaysia dan yang lainnya. Kita lihat nanti di tanggal 26 Oktober. Kalau menurut sobat sendiri, Indonesia siap nggak nih menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia nanti? Dan apakah Indonesia bisa melaju ke babak ketiga? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.